Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa kami sifat takwanya, wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Engkaulah yang terbaik dari yang mampu membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah pemiliknya. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Pagi ini kita masih hidup, Ananda semua. Sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Kita hidup dalam keadaan iman, dan baru saja kita menghadap Allah resmi melalui salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bila pagi ini kita mengawali hidup dari bangun pagi dengan merasakan bahwa ini karunia besar, maka insya Allah setelah ini akan terjadi hal-hal yang besar. Artinya perbuatan kita, amal kita keluar dari jiwa besar. Semoga Ananda semuanya yang saleh dan salehah menjadi pembesar mulai hari ini, karena kita merasakan besarnya nikmat Allah dalam diri kita semuanya. Termasuk yang juga bersabar menikmati kajian subuh ini dari TikTok. Semoga Anda juga menjadi orang-orang besar, karena merasa pagi ini kita mendapat nikmat besar, yang berarti kita sedang jadi pembesar. Ya. Pada pagi yang indah ini, mari kita jaga keindahan pagi ini dengan ajaran terindah Islam. Mari kita jaga pagi yang indah ini dengan awal yang indah. Kita mempertautkan hati kita dengan ajaran Allah yang maha indah, Islam. Ya, kita doakan saudara kita yang enggan taklim mendalami Islam agar mereka diberi kemauan dan kemampuan untuk taklim, ya, walaupun melalui sarana TikTok ini ya, buat teman-teman kita yang di rumah. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan, untuk menjaga perjalanan hidup kita menjadi hidup yang berkualitas, bernilai tinggi. Apa tadi? Menjadi sikap seorang pembesar, ya, yang akan menerima masa depan yang besar kemuliaannya, besar keuntungannya, dan besar kebaikannya. Masya Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatnya pemburu surga. Inna likulli syai' haqiqah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hakikatnya. Ada yang sesungguhnya, bukan hal yang pura-pura, bukan serba mungkin, beneran, yang benar-benar itu, ya.
Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat iman. Jadi seorang hamba tidak akan dikatakan benar-benar beriman, bukan sekedar ngaku beriman. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Sampai dia punya keyakinan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah yang akan menimpanya tidak akan meleset. Jadi semua yang Allah tetapkan tidak akan pernah meleset. Allah yang maha kuasa mengatur semua nasib kita, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, ingat, Allah mengaturnya dengan keadilannya, bukan kezaliman. Allah tidak pernah zalim. Pas dengan yang kita butuhkan, pas dengan usaha kita, pas dengan hal yang terbaik buat kita. Berarti setiap saat adalah saat yang terbaik bagi kita. Nah, itu keyakinan orang yang menyampai hakikat imannya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa yang meleset tidak akan pernah menimpanya. Allah Akbar. Begitu indahnya hidup seorang mukmin yang benar-benar beriman bahwa semua ini terjadi atas keadilan takdir yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada hamba yang suka melupakan Allah, yang menjauhi petunjuk-petunjuk Allah, bahkan hamba yang menentang aturan Allah, aturan Allah ditentangnya, Allah menyikapinya dengan adil, ya begitu, adil, pas, ya, dengan kondisinya, dengan sikapnya, adil, pas dengan kondisinya, serba adil. Apalagi orang-orang yang beriman seperti kita, yang berusaha setelah subuh pada pagi ini menata dan menatap masa depannya bersama ajaran Islam, yang hakikatnya ajaran Islam lah yang menjadi peraturan hidup yang sesungguhnya. Karena hidup ini ciptaan Allah, kan begitu, maka Allah yang paling tahu bagaimana mensikapi, mengatur ciptaannya. Maka Allah ciptakan agama Islam ini. Nah, ini yang paling pas. Kalau boleh kita tambah, seorang muslim tidak pernah sampai kepada hakikat kehidupannya sampai dia menggunakan ajaran Islam untuk mengatur hidupnya. Karena hidup ini ciptaan Allah, maka agama inilah ciptaan Allah yang paling tahu bagaimana cara mengatur hidup ini. Itu hakikat seorang muslim ketika dia menyerahkan dirinya untuk diatur oleh Islam yang kita anut sejak lahir. Jadi kan aneh kan? Ada orang muslim tapi dia enggan memahami ajaran Islamnya, padahal dia tetap ngaku jadi muslim, agamanya Islam, tapi enggan mempelajari agama Islam. Kan aneh kan? Lebih aneh lagi, sudah enggan memahami ajaran Islam, dia membenci Islam, ajaran Islam. Aneh lagi, tambah aneh lagi, dia membenci kepada ulama, kepada ustadz yang mengajak dia kembali kepada Islam. Ini kufur nikmat yang sangat besar orang-orang muslim yang menjauhi ajaran agamanya. Nah, semangatnya pemberi surga. Baik. Jadi hakikat orang beriman tidak pernah suuzon kepada ketetapan Allah, tidak pernah menolak dan membayangkan keburukan, apalagi kerugian
gara-gara apa yang dialami sekarang yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada yang kita anggap buruk atau merugikan, ya lanjut kita kemudian mensikapinya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita ditimpa musibah, artinya musibah yang tidak menyenangkan, kita difitnah, kita kok rugi. Nah, Islam mengajak kita sabar. Nah, ketika kita sabar, kita sedang meyakini hal yang nampaknya merugikan itu sebenarnya baik buat kita kalau kita sabar, ya kan? Coba. Jadi sikap sabar itu adalah sikap kita yang sampai kepada hakikat iman. Bukan gerutu, bukan nyesel, bukan ngeresulah, ya kan? Bukan menuduh Allah tidak adil, nggak mendengar doaku. Maaf, ditakdirkan sampai kita ini tidak mendapatkan doa kita, sampai kita mau meninggal pun jangan suudzon sama Allah. Maksudnya kita berdoa, Allah tidak kabulkan doa kita, artinya kita belum lihat hasilnya yang kelihatan mata gitu. Kita ingat dengan ajaran Islam bahwa orang yang berdoa itu akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah, asal dalam doanya tidak mengandung dua unsur, memutuskan silaturahim dan tidak mengandung dosa permohonannya. Ada satu di antara tiga kemungkinan yang didapatkan. Apa itu? Segera diberikan di dunia. Jadi dunia itu ukurannya sebelum mati. Nah, kan begitu. Bisa lebih cepat dari harapannya atau lambat, atau diakhirkan. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, doanya sudah dijawab oleh Allah, dikabulkan dengan digantinya permohonannya dengan keselamatan dia dari bahaya yang setimpal dengan doanya. Ini ada kata-kata setimpal dengan doanya. Makanya kalau orang minta besar, maka besar pula pemberiannya. Jadi kalau kita minta yang besar, kita akan diselamatkan dari bahaya besar juga. Itu wujud pengkabulan doa. Yang ketiga, kedua-duanya nggak dapat nanti di akhirat. Tuh, kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah mentakdirkan yang terbaik itu kalau kita dapatkan di akhirat, bukan di dunia. Karena banyak dalam pentas kehidupan ini orang yang dulunya dia tawadu, begitu dia mendapat kekayaan sombong. Asalnya dia itu rajin ke masjid, setelah diberikan kesibukan enggan ke masjid. Nah, karena seperti itu coba. Masya Allah. Nah, itu hakikat iman ananda semua, ya. Nah, ada yang menarik ya, salah seorang khalifah Islam yang ternama dan dengan keadilannya, Umar bin Abdul Aziz, ini berdoa dengan memahami hakikat iman yang dimilikinya, ya. Jadi ini doa dari khalifah penguasa Islam yang terkenal adilnya. Jadi bukan kaleng-kaleng, itulah perlu kita belajar juga. Boleh kita meniru apa doanya. Coba didengarkan. Allahumma raddini biqadaika. Ini, ya Allah, jadikanlah aku bisa redha dengan qada'mu, dengan ketetapanmu. Nah, itu. Wa barik li fi qadrika, dan berikanlah aku berkah dalam takdirmu. Indah kan? Hatta la uhibbu ta'jila syai', sehingga aku tidak ingin tergesa-gesa mempercepat yang sebenarnya engkau akhirkan.
Masya Allah. Ta'jila syai'in akhartahu, ya. Wala ta'khira syai'in ajjaltahu. Dan aku tidak ingin yang menunda sesuatu yang engkau segerakan. Oh, itu hakikat iman kepada Allah. Kita redha dengan keputusan Allah. Meskipun kita ingin mengharap sesuatu segera, tapi Allah tunda. Atau kita minta sesuatu itu ditunda saja, tapi disegerakan sama Allah. Coba Anda semuanya, pernahkah kalian merasakan sesuatu yang tidak engkau minta, tiba-tiba ada kan? Ada enggak? Nah itu namanya Allah segerakan, padahal kita nggak minta. Jangankan diakhirkan, nggak minta. Adakah sesuatu yang Anda harapkan belum terwujud? Nah itu juga sama, Allah akhirkan. Kita terima itu. Kenapa? Karena keputusan Allah yang terbaik, bukan keinginan kita. Kita kan manusia. Coba, apakah beradab namanya seorang murid selalu menyatakan bahwa pendapatnya lebih baik dari gurunya? Di depan kelas lagi disampaikan. Apakah beradab? Tidak beradab. Ini antar manusia, murid dengan guru. Ya, bagaimana manusia dengan Allah, dengan penciptanya? Ayo renungkan. Sekarang aja kita saksikan penguasa yang tidak ingin ditentang, penentangnya ditangkap tanpa alasan, tanpa diproses hukum, masukkan penjara. Bayangkan tuh penguasa, sama-sama manusia yang berasal dari air hina, sperma. Ya Allah. Jadi aneh juga kan kalau manusia ini tidak redha dengan seluruh keputusan Allah. Dan lebih aneh lagi orang yang mengaku muslim dan mukmin tapi tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, tidak perhatian dengan ayat-ayat Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Semangatnya wong boros surga. Oke. Nah itu doanya siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Ustaz ulang lagi ya, bagus sekali doanya ini. Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fi qadrika hatta la uhibbu ta'jila syai' akhartahu wa la ta'khira syai' ajjaltahu. Ya Allah, jadikanlah aku redha kepada qada'mu dan berikan aku berkah dalam takdirmu, agar aku tidak ingin mempercepat sesuatu yang engkau tunda, dan aku tidak ingin mengakhirkan sesuatu yang engkau percepat. Masya Allah. Ada lagi Anda semuanya, bahwa memang kita harus pahami bahwa dunia ini sifatnya pasang surut. Kadang kita semangat, kadang lemah, lunglai, kadang-kadang gampang dapat rezeki, kadang-kadang diperlambat, kadang-kadang rugi, ya kan? Sehat, agak sakit atau sakit beneran. Itulah pasang surut kehidupan dunia. Memang itu namanya dunia. Maka nul ibtila, tempat ujian. Ujian yang berupa kesenangan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan dunia ini, khususnya yang dialami oleh orang-orang beriman seperti kita. Mastalul mu'mini mislu as-sumbulah. Perumpamaan orang-orang mukmin itu seperti tangkai padi. Tangkai padi ya, coba bayangkan ya. Tamilu ahyanan, kadang-kadang dia miring, ya kan? Nah, ya kan? Gitu. Ya. Wa taqumu ahyanan, kadang-kadang dia tegak.
Begitu kan? Ya begitu kehidupan ya. Karena itu jangan pernah memungkiri takdir Allah. Ya, yang Allah berkuasa melakukan apapun. Tetapi ingat, beda Allah sama manusia. Ya. Apapun yang Allah lakukan itu terbaik bagi kita sebagai seorang beriman. Nah, itu harus diingat ya, terbaik bagi kita. Walaupun mungkin kita sedang sakit. Ya. Teman-teman yang di TikTok mungkin sedang susah. Ya. Dengan redhonya kita dengan kesusahan, bisa jadi setelah itu Allah kasih bonus setelah ini. Allah itu tahu yang terbaik, bahkan untuk masa depan kita. Masya Allah. Itu hakikat iman ya. Ya. Sebagai penutup, Anda semua, dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah pernah memberi kita arahan yang sangat indah ya. Ini mengenai gambaran orang-orang muslim atau mukmin yang sudah syahid. Nah, ini. Jadi orang yang mati syahid itu pasti Allah berikan bonus yang luar biasa gitu. Ini indah sekali ini ya. Dan yang syahid ini ingat teman-temannya yang belum syahid ya, begitu ya. Masya Allah. Man yuballighu ikhwanana anna, siapa yang akan menyampaikan berita kami kepada saudara kami, anna ahya'un fil jannah nurzaku, kami ini hidup bersenang-senang di jannah yang semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yazhadu fil jihad, agar mereka tidak enggan berjihad. Karena kami sudah merasakan indahnya ini jannah ini, kan begitu ya. Ya. Wala yang kilu indal harb, dan tidak takut untuk berperang. Masya Allah ya. Kenapa takut gitu? Kenapa enggan? Karena kalau mati syahid itu justru luar biasa gitu. Masya Allah ya. Kemudian faqala Allah subhanahu, Allah justru yang menjawab, ana uballighuhum ankum, aku yang menyampaikannya tentang kalian kepada mereka. Maka Allah sampaikan melalui Al-Quran agar kita berjihad dengan harta, dengan jiwa kita. Allahu Akbar. Nah, ini kita kan tidak tahu hakikat di saudara kita yang sudah mati syahid, tapi Allah sudah tahu. Begitu. Nah, beriman enggak kita dengan seruan Allah yang meminta kita berjihad? Coba, siap mengorbankan harta dan jiwa kita di jalan Allah? Ayo. Makanya kalau peristiwa Gaza ini yang jelas-jelas jihad, mereka mempertahankan Islam karena mereka diusir dari daerah mereka. Mengusir kaum muslim berarti mengusir Islam ada di daerah itu. Ini jihad. Aneh kalau ada orang muslim yang berpihak kepada orang kafir, ketika orang-orang non muslim saja membela Gaza. Bayangkan, kita tidak usah pakai perspektif agama, pakai ayat-ayat Allah, hadis, non muslim aja membela saudara kita di Gaza. Ini aneh. Ini tertipu dengan bagian-bagian kecil dunia ini. Orang muslim berpihak kepada jenis rewel itu, dan alhamdulillah pecundang kalah
dengan hakikat iman yang dimiliki oleh para pejuang di Gaza. Kalau orang mukmin pejuang di Gaza mencari mati syahid, tapi si jin Israel ada nggak? Ayo berkuar-kuar mati syahid, tidak ada. Mereka mencari hidup. Banyak tentara bayaran, kasihan mereka. Maaf, saya sering berdoa kalau buka TikTok atau yang media lain, banyak teman-teman kita di berbagai belahan dunia yang membela Gaza sementara dia bukan muslim. Serius, Ustaz doakan agar mereka mendapat hidayah. Begitu tulusnya mereka membela, siang malam demo membela saudara kita di Gaza. Masya Allah. Dan seluruh yang berpihak kepada Gaza, semoga semuanya selalu mendapatkan hidayah dan merasakan hakikat iman. Indahnya hidup dengan iman yang benar. Beruntungnya hidup dengan iman yang benar. Mulianya hidup dengan iman yang benar. Begitu tinggi martabat manusia yang beriman di dunia sampai di akhirat. Yakin? Harus yakin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.